berterima kasih Bapak untuk hari Minggu pagi hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, dan kami percaya ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan karena pemeliharaan-Mu terhadap kami, perlindungan-Mu terhadap kami. Bapa, kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan datang di tempat ini karena kami ingin mengucap syukur kepadamu Bapa, karena segala kebaikan-Mu, kekuatan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera, sukacita yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Bapa, kami membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami Bapa. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Ajarlah kami supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan-Mu, dengan kasih karunia dan anugerah-Mu, dengan segala kebaikan-Mu Bapa. Apa dalam nama Yesus, seberapapun kami yang hadir di tempat ini, bukankah satu jiwa bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu? Seluruh malaikat di surga bersorak-sorak. Ya Bapa, biarlah utuslah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus Engkau yang berbicara. Saat ini Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap hati kami, Roh Kudus. Tidak ada yang terlewatkan dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah menjamah hati kami semua, dan Kau memberi damai sejahtera surgawi, kekuatan, sukacita-Mu pada kami semua. Mari Roh Kudus, kami memberikan hak Engkau sepenuhnya dalam nama Yesus. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Taruhlah perkataanmu di hatiku, di pikiranku, di mulut, lidah, bibirku. Biarlah mulut, lidah, bibirku ini berbicara, menyampaikan firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Sebab aku hamba-Mu, sebab aku hamba-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau pasti firman-Mu itu memberikan kekuatan, sukacita surgawi, berkat-berkat, pertolongan, perlindungan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, saudaraku yang terkasih, yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam saudara terkasih dalam kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, kepada Pak Gembala dan semua pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Haleluya. Waktu hari apa itu? Kamis, kalau nggak salah ya. Pak Andi telepon saya, Pak Budi bisa menggantikan saya nggak menyampaikan firman Tuhan? Saya sih siap-siap aja ya, kayak namanya hamba Tuhan. Firman Tuhan bilang siap sedialah kapan saja waktunya.
untuk melayani Tuhan, untuk berkhotbah. Saya siap, tapi saya minta tolong konfirmasi ke Pak Gembala, ke koordinator ibadah. Setelah itu hari Jumatnya sudah dikonfirmasi dan saya siap melayani firman Tuhan. Saya percaya semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Nah, terus kan besok ini Sabtu itu Anton mau acara pernikahan. Wah, acara Batak itu sangat melelahkan, sangat capek ya. Waduh, lamanya bahasa Batak kita nggak ngerti, jadi capek. Kita tidur malam di Hotel Horizon. Saya tidur jam 2, bangun pagi jam 5, mandi, siap-siap semua. Wah, saya kapan siapin firman ini? Tapi saya menyembah Tuhan di hotel itu sampai dari jam 1 sampai jam 2. Dari jam 12-an, lebih sedikit, lebih 7 menit. Tapi saya lihat, sampai jam 2, sampai ngantuk-ngantuk, bangun lagi, nyembah lagi ya. Terus nggak sempat bergumul firman karena udah ngantuk yang berat. Nah, satu acara malam lagi, pulang kita malam sampai di rumah jam berapa itu ya? Pokoknya Ibu Yuni tidur jam berapa? Saya tidur jam berapa? Kira-kira jam 10, jam 10-an lebih sedikit. Ini sudah tidur. Wah, kita ini capek semua nih, ngantuk. Orang di mobil aja antar ibu siapa tuh? Ibu siapa saya? Kita antar saya. Ibu Nonca. Saya ganti setir nih, saya ngantuk saya. Ganti mobil ini. Sampai di rumah mandi jam 10 ya Ibu Yuni tidur. Saya buka firman, saudara. Buka firman, buka ada 2 jam. Ini firman terlalu banyak saya, saudara. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan? Wah, apalagi di Terangga ya. Firman yang Tuhan sudah taruh dikasih ke saya ini, saya udah sering khotbahkan. Jadi saya harus cari apa yang belum pernah saya khotbahkan di sini. Cari, mumet. Sampai malam saya nggak ketemu firmannya. Sampai jam berapa lagi malam. Terus ya udah, aku tidur dulu deh. Besok subuh deh aku nanti bergumul lagi. Bangun 5:30. Langsung bikin kopi. Aku buka Alkitab. Cari. Kopi habis 1 gelas, belum dapat juga. Saya bikin kopi yang kedua kali. Saya orangnya gitu kan, kalau saya lagi memikirkan sesuatu, saya sama minum kopi. Relax sejenak gitu loh, kayak ada damai nyaman gitu. Saya bikin kopi yang kedua kali, saudara. Panas kan, masih panas, berasap tuh. Tuhan rupanya kasih firman yang sederhana, saudara. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang apa? Peperangan rohani. Ya. Nah, peperangan rohani, saudara. Sekarang kita hidup ini, saudara, bukan hidup yang gampang-gampang. Ekonomi sekarang tambah susah. Banyak pengusaha besar aja dia kepikiran. Semua takut bangkrut, takut nggak punya uang. Apalagi usaha-usaha menengah, apalagi usaha-usaha di bawah. Seperti saya ini, saudara. Aduh, betul-betul sangat mencegah. Kan? Terus juga iblis itu sedang bekerja di zaman-zaman akhir sekarang. Saudara, kalau aku pernah ngobrol sama orang Eropa ya. Orang Eropa itu pemerintahnya mempermudah rakyatnya. Dibantu, kasih fasilitas-fasilitas. Di Eropa itu tidak kekurangan uang. Pergumulannya bukan uang, saudara. Jadi mereka Kristen tapi nggak perlu Tuhan. We are Christian but we are no need God, kata gitu. Jadi nggak perlu Tuhan. Jadi kalau di Eropa sana ada LGBT, gereja sekarang boleh kawin ya, menikah perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, gerejanya ada. Terus gereja Mormon ada, saudara, di Amerika.
Di negara persemakmuran Eropa itu, Rusia itu juga ada. Seperti di Polandia ada gereja Mormon, pakai topi hitam kerucut panjang gitu kan, ibadah gerejanya. Jadi kita itu hidup di zaman akhir. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Nah, Tuhan ingin berbicara kepada kita, yaitu peperangan rohani. Kita semua udah sering dengar pendeta khotbah tentang peperangan rohani. Kita sering dengar baca firman Tuhan, ya kan? Saudara nanti bisa baca Matius 4 ayat 1 sampai 11. Coba kita baca dulu ya. LCD-nya coba tolong. Yeta. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Robe anas. Nah, ini kan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara, maaf ya. Tadi ada satu butir saya yang tidak sepakat dengan yang VOC tadi, yaitu bagaimana kita mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Salah satunya kita memberikan orang tua kita dengan BPJS. BPJS itu, saudara, adalah salah satu unsur ya yang dimanfaatkan iblis masuk di dalam pikiran pemerintah program, sehingga membuat kita minimal menetralisir iman kita. Jadi kita dikit-dikit gampang BPJS gitu. Saudara jangan sedikit-sedikit rumah sakit, dikit-dikit obat sedikit. Jangan. Kalau bicara pergumulan ya, saya kalau setiap bangun tidur nih, ini kalau digini tangan saya gini, yang tengah ini kayak robot. Yang tengah dong. Nah, kemarin saya itu nggak tahu bagaimana bagian kiri ya, dari tangan, dari pundak sini ya, sampai kaki. Wih, buat melangkah itu berat, saudara. Buat jalan gini berat gitu. Jangan buat stroke nih, jangan buat lumpuh, iya kan? Terus waktu Ibu Yuni ajak aku ke pasar Minggu, tunggu saya tiduran di kamar ini pakai bantal di lantai, nggak di tempat tidur, di lantai jadi saya lurusin kaki saya begini, pokoknya saya apa-apain, saya teguk supaya enak, saya enak-enaknya, saya maunya saya. Dalam nama Yesus aku sehat. Aku tidak stroke dalam nama Yesus. Oleh beliau darah Yesus aku sehat. Dalam nama Yesus tubuhku bait Allah. Tempat roh Allah diam dan tinggal di dalam. Tubuhku ini kuat sehat untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau roh jahat yang membuat kakiku menjadi lemah, tanganku menjadi lemah sebelah kiri. Keluar! Saya usir saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama. Aku sehat, aku tepok ini. Ini aku suruh injak. Saya tolong injak gua saya. Dari pinggul sampai kaki diinjak sama dia. Diupin nih. Nah, itu. Iya saya, ya aduh. Sakit tapi saya injak dalam nama Yesus, saya. Habis itu aku hantar Ibu Yuni ke pasar Minggu. Hilang semua rasa kaki tangan berat itu, saudara. Hilang. Aku bilang sama Ibu Yuni, itu Pendeta Simon yang di Kalimantan kan dia suka doain orang luput, tepok-tepok tuh. Kali iblisnya ditepok-tepok di kabur ya, kesakitan. Lo injek gue kesakitan ya. Tuh kaki gue yang berat ini buat melangkah itu kok hilang. Lihat iblis teriak. Gitu. Ini saya pikiran manusiaku ya. Tapi Tuhan jawabin. Kalau mau saudara itu firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu harus kita hidupi. Firman Tuhan itu harus kita lakukan. Baru firman itu bekerja, saudara. Firman Tuhan bilang ini, setiap firmanku harus terjadi, katanya. Itu harus terjadi. Dan pasti digenapi, nggak ada enggak. Nah, sekarang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pagi hari ini prinsipnya supaya kita menang dalam peperangan ya. Nah, ayo kita pelajari ini. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Coba kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Terus baca semua saudara sama-sama. Dan setelah suatu hari kami malam, akhirnya lapar lagi Yesus. Lalu datang si pencoba itu dan berkata padanya, jikalau engkau Allah perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota sang suci dan melekati dia di Firman baik Allah. Lalu berkata padanya, jikalau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan merintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan melarikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka kata Yesus padanya, nyala iblis, sebab pada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya pada dia sajalah kau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang lainnya. Amin. Haleluya. Saudara, ini saya mau singkapkan strategi peperangan melawan iblis. Dalam kehidupan ini saudara, cuma ada dua. Kita hamba Allah atau hamba iblis. Terang atau gelap. Jadi orang baik atau jahat. Jadi orang kaya atau orang miskin. Senang apa sedih. Cuma ada dua saudara. Menjadi hamba Allah atau hamba iblis. Kita ini, kalau kita melayani Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, kita hamba Allah, dipenuhi Roh Kudus kan. Nah, iblis juga memenuhi orang-orang, merasuki hatinya, pikirannya orang-orang itu, dipikat sehingga mau jadi hamba iblis. Contoh, kayak juru kuncen itu di tempat-tempat yang rahmat ya, kayak di Gunung Kawi, di Pantai Nyiloro Kidul, Pantai Selatan itu di Jogja sana. Lalu di tempat-tempat kuburan tokoh-tokoh dikeramatkan ya, disembah-sembah, kuburannya dicium-cium, pasirnya kuburannya diambil, diraukin di muka, sujud-sujud di situ. Nah, iblis juga merasuki orang-orang manusia. Jadi pertempuran ini Allah, bukannya Allah datang langsung ke sini, malaikat-malaikatnya ke sini. Lalu iblis juga dengan malaikat-malaikat yang memberontak kepada ikut iblis ya, memberontak kepada Allah, hadir di sini. Kita nonton malaikat-malaikat bersayap saling perang, pakai pedang, bacok-bacokan gitu. Enggak saudara, dia pakai kita. Dia perlu media pertempurannya kita, ya kan? Makanya sistem ini harus kita lihat. Ketika Tuhan Yesus itu kan itu dia tuh Roh Allah tuh masuk ke perawang suci Maria kan. Ini berarti kan ini sederhana, tapi saudara banyak nggak sadar, nggak fokus. Begini, Roh Kudus itu masuk ke dalam rahimnya Maria. Maria lahir, Yesus sebagai manusia, karena kan dilahirkan seorang Maria tuh, seorang manusia tuh. Makanya dibilang anak manusia, ya kan? Nah, anak manusia. Ketika dia puasa 40 hari dibawa roh dibawa ke gunung. Ya. Setelah puasa 40 hari itu, iblis bilang. Jadi dia bilang gini. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Nah, iblis itu cerdik licik, punya pengalaman tempur berabad-abad. Ya kan? Nabi-nabi aja banyak jatuh gagal. Apalagi kita yang punya pengalaman tempur cuma berapa puluh tahun, paling top 80 tahun, 90 tahun, ya kan? Nggak sampai 100 tahun. Iblis berabad-abad pengalaman tempur. Di Alkitab itu ditulis nabi-nabi itu ada kegagalan-kegagalan. Itu ditulis supaya kita ini sekarang yang membaca ini jangan mengulangi kesalahan-kesalahan nabi itu. Jangan mengulangi kegagalan-kegagalan itu. Jangan mengulangi kekalahan-kekalahan itu. Makanya kita itu sebenarnya imamat rajani, umat pemenang kepunyaan Allah. Kita ini di zaman akhir ini, kita itu harapannya Tuhan. Harapannya Allah untuk mengakhiri pertempuran, memenangkan pertempuran. Alkitab tulis
karena kamu tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Oleh sebab itu, nah, ya kan? Janganlah kamu takut dan khawatir, karena kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit, katanya. Kita ini jauh lebih berharga. Sampai anaknya yang tunggal Bapa di surga jadi dikorbankan untuk kita. Demi apa? Supaya kita tuh betul-betul jadi imam atau jadi umat pemenang kepunyaan Allah. Menghadapi hidup yang sulit ini, ekonomi yang sulit, penyakit-penyakit, pergumulan, ya kan? Tuhan bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Jadi kalau kita hidup benar, langkah-langkah hidup kita itu ditata Tuhan, saudara. Percaya ditata Tuhan, dipelihara Tuhan. Percaya, saudara. Firman Tuhan itu harus terjadi, kata firman Tuhan. Setiap perkataanku harus terjadi, kata Tuhan. Makanya saya kan begitu yakin. Kalau saudara tidak disembuhkan, penyakit ini saya tanggung. Saya gantikan di neraka. Saya ngomong begini kenapa, saudara? Bukan saya sombong. Karena saya mempercayai firman Tuhan 100%. Dia itu bukan Allah yang berdusta. Janji itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Tidak akan saudara sakit kanker, dokter vonis tidak bisa disembuhkan. Kanker ganas, umurmu 6 bulan, umurmu cuma 2 tahun. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, pasti saudara sembuh. Amin. Pasti saudara, pasti. Sebab sudah dibayar 2000 tahun yang lalu. Yesus bilang, sesungguhnya oleh pilu-pilu darah Yesus, segala sakit penyakitmu, kelemahanku, aku yang tanggung. Sudah kubayar lunas. Amin. Udah lunas, tinggal kita minta ampun sama Tuhan Yesus lagi. Kita perbaiki hidup kita lagi. Kalau mau ketemu kepada Bapa, masuk kamar, berdoa, tutup pintu, minta ampun sama Tuhan. Berdoa, katakan dalam nama Yesus, engkau roh jahat yang membuat aku sakit kanker, pergi dari tubuhku. Pergi, karena tubuhku adalah bait Allah, tempat roh Allah diam di dalam aku. Dalam nama Yesus, bait Allah ini pasti kokoh, tegak. Bait Allah itu akan kokoh, saudara. Tidak akan rubuh, tidak akan terkoyak, firman Tuhan. Gak akan saudara mati, gak akan. Sistemnya lah. Waktu Tuhan Yesus puasa, dicobai apa? Waktu lapar, suruh jadikan batu ini roti. Nah, kita sekarang pergumulannya apa, saudara? Apa yang kita rindukan? Oh, yang kerja supaya diberkati Tuhan, yang wira swasta. Oh, yang sakit supaya disembuhkan. Aku pengen cari kerjaan. Oh, supaya dapat kerjaan. Ya kan? Sapu tangan Rasul Paulus ini dipenuhi Roh Kudus, saudara. Siapa yang tersentuh, sembuh. Kalau ini bait Allah, tempat roh Allah, kita bikin kurikulum vitae ya, sekarang online kan? Iya, digital. Kita buat dalam nama Yesus, aku pasti dapat pekerjaan ini. Saudara, manajer atau direktur baca kurikulum vitae kita ini, CV kita ya. Dia dijamah Roh Kudus. Dia simpati, dia suka. Ini orang ini, coba telepon, suruh sekretaris telepon, seorang suruh datang besok. Iya kan? Percaya, saudara, percaya. Persoalannya kita itu tidak hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus itu setia. Walaupun dicobai, firman Tuhan bilang tidak berbuat dosa. Perhatikan ini, saudara. Kemarin saya bilang, Budiman tidak akan sampai nanti Tuhan tidak akan mengalami kapalnya tenggelam, karam. Kemarin dikabari sama Ibu Gembala, Pak Budi tolong didoain Pak, kapalnya dari Gresik angkut pupuk atau apa ya, mau ke Kalimantan dari jam 6 pagi sampai jam 2. Iya, tuh lagi ada ombak besar. Terus kendalinya apa sih Pak sopir? Kemudi nggak bisa dikendalikan, nunggu SOS. Tadi pagi Bu Yuni baca WA, belum ada SOS. Saya cuma bilang sama Pak Budi, saya telepon, saya keluar dari
acaranya Anton keluar, saya telepon, saya hadik ombak supaya berhenti. Saya bilang ke Budi, saya WA, jangan takut, tidak akan terjadi kebakaran. Saya cuma bilang gitu ya. Nah, saudara, persoalannya itu ketika Tuhan Yesus dicobai, dia tidak berbuat dosa. Dia taat setia kepada Bapaknya sampai akhirnya, sampai matinya kayu salib. Ini sistem peperangan kita. Ingat, kalau mau memenangkan pertempuran, kita harus apa? Melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Taat setia sampai mati. Kita akan menang. Dicobai waktu lapar Tuhan Yesus, dicobai oleh apa? Suruh batu jadikan roti. Kita pergumulan kita apa? Kerinduan kita apa, saudara? Firman Tuhan berkata, aku menyertai Yakub, aku menyertai Israel. Apa saja yang dikerjakan, ku buat berhasil. Kalau firman Tuhan udah ngomong begitu, pasti kita berhasil, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, pasti berhasil. Sebab Tuhan sendiri yang berkata, saudara. Hanya kita harus apa? Taat setia sampai mati. Percaya kepada firman Allah 100%. Hidup di dalam firman Allah. Lalu berikutnya tolong, ketika dicobai, dibawa ke hubungan bait Allah yang tinggi, iblis coba-coba menghasut Tuhan Yesus, menipu Tuhan Yesus dengan firman Allah. Bukankah sudah tertulis, jatuhkanlah dirimu ke bawah, nanti malaikat-malaikat akan menantang kakimu, sehingga kakimu itu tidak terantuk kepada batu. Jadi iblis itu, saudara, perhatikan, dia mencoba membangkitkan ego kita. Iblis itu mencoba membangkitkan keaguan kita. Karena ketika keegoan kita yang muncul di depan, ketika keakuan yang muncul di depan, maka itu akan merupakan kekalahan kita. Iblis licik. Saudara nggak menyadari kan kecerdikan iblis? Dia mencoba membangkitkan keangkuhan kita, keaku-akunya nih, egonya kita nih. Kemarin minggu lalu saya berkhotbah. Kalau Yesus yang ada di hati kita, dia berjalan di depan kita, dia berkata, siapa yang menjadi lawanku? Siapa yang menjadi lawanmu? Gak ada, saudara. Gak ada. Tapi karena keakuannya yang di depan, ego kita yang di depan, kita pasti peot. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya segala kelemahanmu, penyakitmu, akulah yang tanggung. Saya sering doain orang sakit TBC, saudara. Penyakit-penyakit menular. Saya nggak ketularan sampai hari ini sehat. Ibu Yuni tuh kena asap tuh, batuk. Saya satu aqua. Alergi batuk. Oh, ada ini ya, ada apa? Lendirnya yang, maaf ya, agak hijau. Itu kan udah infeksi. Saya ketularan enggak? Satu aqua. Enggak. Ciuman. Enggak ketularan. Amin. Karena Yesus yang di depanku, saudara. Bukan keakuan, bukan egoku, bukan akunya. Yes, iblis berusaha, dengarkan, iblis berusaha membangkitkan, memunculkan keakuan kita. Cari pujian kalau pelayanan. Itu menunjukkan iblis itu mencoba supaya akunya yang muncul. Ketika kita melayani Tuhan cari pujian, sesungguhnya engkau bukan hambaku. Sekiranya engkau mencari pujian dari manusia, mencari perkenanan manusia, maka kamu bukanlah hambaku. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa, saudara? Hamba iblis. Cuma ada dua. Hamba Allah atau hamba iblis, cuma dua, nggak ada tiga. Sekiranya kamu mencari perkenanan dari manusia, kamu bukan hamba.
Gimana mau menghadapi peperangan? Nah, jadi Yesus juga jawab dengan firman Tuhan, saudara. Jawabnya ada tertulis. Coba dibaca yang itu tentang itu, mana dia? Malaikat dia akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhadap kepada batu. Terus 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Yesus lawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa, saudara? Saya tanya. Dia pedang tajam yang bermata dua, lebih tajam dari pedang manapun. Jadi kita bicara pedang nih, firman Allah ya. Berarti kalau kita pegang pedang, kita punya firman Tuhan, kita udah baca firman Tuhan, dan kita lakukan nih, ingat ya, firman Tuhan yang kita percayai 100% dan yang kita lakukan. Itu baru saudara punya pedang, bawa pedang. Tapi kalau saudara cuma menghafal firman Tuhan, kayak Mazmur 91 kita hafal, ya, tapi kita tidak menghidupi, kita tidak melakukannya, maka firman Tuhan itu tidak akan bekerja dalam hidup kita, saudara. Tidak akan bekerja. Jadi Yesus ini sederhana. Dia jawab dengan firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis dibilang gitu. Ada tertulis, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 7 terus. Nah ini. Jadi kita harus melawan iblis dengan apa? Firman Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan itu akan bekerja dan berbuah dan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menghidupi firman Tuhan itu, melakukannya firman Tuhan itu. Amin. Nah, saya kesaksian gak jauh-jauh. Saya bangun tidur kan, gak bisa napas sudah. Saya bangun duduk langsung. Bu Yuni tanya, kenapa lo sayang? Dia belum tidur rupanya. Aku yang tidur duluan. Kenapa lo sayang? Jantung gua saya. Saudara, kalau saya takut, firman Tuhan bilang apa? Takut itu mendatangkan hukuman. Kalau kita takut, aku udah periksa ke rumah sakit jantung, dokter jantung. Dok, jantungku kenapa? Aku sering loh alami kayak gini, dok. Iya kan, betul nggak? Tanganku jari-jari tengah kayak robot. Tep, 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 tep. Kalau bangun tidur, setelah aku minum kopi, bikin gitu, udah kegiatan gitu kira-kira 5-10 menit, normal lagi, saudara. Ya, belum lagi. Saya alamin. Saya kunang-kunang. Aduh, saya kayak mau jatuh. Gula saya kan tinggi, saudara. Saya minta maaf, saya jaga makan tapi sering melanggar. Minum es campur, es teler, makan durian kemarin sama Yeta. Sering melanggar. Nasi putih, kue. Nggak pagi, nggak sore makan kue sama Bu Yuni. Bu Yuni juga gulanya gula puasa 149. Dia baru sekarang jaga-jaga itu. Berarti kalau makan bisa 200-an dia. Apalagi aku. Aduh, yang tadinya 528, iya kan? Tapi saya menghidupi firman Tuhan. Saya percaya, saudara, oleh pilu-pilu darah Yesus, semua sakit penyakitku, kelemahanku sudah selesai dibayar kayu salib. Sudah lunas. Oleh pilu-pilu darah Yesus kamu sembuh. Nah, lanjutnya ketika dibawa ke gunung yang tinggi dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Sabar ya. Ini orang-orang yang bekas Kristen itu jadi meninggalkan Yesus nih. Di medsos sudah, saudara, Yesus dibawa iblis ke gunung yang tinggi. Kok Tuhan dibawa iblis?
putar balik. Orang Kristen yang di depannya juga setuju, terus akhirnya jadi mualaf, disesatkan. Yesus dihianati oleh Yudas. Iya kan? Yudas dipengaruhi, dirasup sama iblis. Karena Yesus dihianati sama Yudas, sehingga Yesus disalib, katanya gitu kan, menebus dosa manusia. Berarti Yudas berjasa nggak? Iya, berjasa. Berarti iblis berjasa dong. Iya, benar, diketahui. Itu orang apa ya? Orang bodoh ya, begitu ya. Saya kasih nomor HP saya, terus telepon saya jelaskan gitu. Iya kan, orang Kristennya jadi mualaf. Nah ini, orang Kristen manusia dituhankan. Itu Yesus kok bisa dibawa iblis kayak gitu? Iya kan? Dia nggak tahu bahwa ini adalah medan pertempuran. Buat kita sekarang, buat kita baca sekarang teladan, kita harus niru sistemnya. Lihat, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus, ayo agak cepat. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Terus, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat ya, harus diusir iblis itu. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Yang jahat dari siapa? Iblis. Iblislah yang mereka-reka kejahatan atasnya. Tuhan itu menciptakan kita nggak pernah mereka-reka. Nanti kamu sakit kanker ya. Nanti kamu sakit jantung ya umur sekian. Nanti kamu umur sekian keguguran ya. Nanti kamu umur sekian kamu mati ya. Anakmu ada yang umur sekian mati ya, kecelakaan. Nggak ada. Tuhan tidak pernah merencanakan seperti itu. Rancanganku damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus, bukan kecelakaan. Hari esok pun ada. Buat apa Yesus menyediakan kita tempat di surga? Kalau Dia merancangkan di bumi kita mengalami banyak pencobaan dan malapetaka. Hendaklah kamu berdoa demikian. Yesus bilang, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti, katakan seperti di surga. Dia menghendaki kita di bumi seperti di surga. Di surga tidak ada ratap tangis dan gertak gigi. Gak ada lagi pergumulan, gak ada lagi penderitaan, gak ada lagi kesusahan. Amin. Jadi kita harus tahu, saudara. Jadi pertempurannya ini adalah apa? Enyalah iblis. Jadi iblis itu harus diusir, saudara. Kelemahan tubuh kita usir. Dengan firman Tuhan ngatuk, usir. Hei kau raja yang membuat aku ngantuk, pergi dari hatiku, pikiranku, dari tubuhku sekarang. Aku mau dengar firman Tuhan. Itu akan terjadi, saudara. Amin. Yang ngantuk katakan seperti itu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sakit usir, saudara. Usir. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Pak Stephen dengar nih. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, lalu kita ambil komitmen, aku mau mempercayai firman Tuhan dan melakukannya, Pak Stephen pasti sehat. Amin. Saya tanggung penyakitnya kalau nggak sehat. Setia ibadah. Kalau firman Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Ibadah. Ini enggak ibadah, kadang enggak. Berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Enggak sembuh-sembuh, saudara. Hari ini sembuh, ke rumah sakit minum obat. 1 bulan sehat, 2 bulan sehat. Habis itu 3 bulan kambuh lagi, datang lagi sakit. Langsung pakai BPJS lagi, sehat lagi. Nanti berapa bulan sakit lagi. Amin. Kita boleh sakit, saudara, tapi usir.
Harus pergi dia. Usir penyakit itu. Saya juga pernah sampuran. Ya, bicara kolesterol, habis makan daging babi, sate kambing, makanan favorit. Kemarin makan sate kambing, di rumah makan babi lagi, babi tores saya buat sendiri. Wah, leherku pegel-pegel. Dalam nama Yesus, tidak kolesterol. Sehat, sehat. Dalam nama Yesus. Sampai hari ini aku sehat, saudara. Amin. Iya kan? Usir, saudara. Iblis itu harus diusir. Ingat. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis itu diperintahkan Allah itu untuk berbakti. Apalagi kita. Berbakti gimana? Nah itu ibadah. Mengucap syukur sama Tuhan. Malam mau tidur berdoa. Mengucap syukur penyembahan. Baca Alkitab, saudara, baca Alkitab. Kita harus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai dan yang kita hidupi, kita lakukan, maka kita menjadi imamat rajani umat pemenang kepunyaan Allah. Seringkali kan kita cuma baca aja firman Tuhan, dengar pendeta khotbah, tapi nggak pernah berani mempercayai firman Tuhan 100%, nggak pernah. Kita mulutnya aja, amin, amin, yes. Tapi sebenarnya kita nggak berani mempercayai firman Tuhan 100%. Ya kita maklumin ya, kita punya anak kecil, oh sakit demam, kita bawa ke dokter ya. Kita maklumin, kita takut lah. Iya nggak? Tapi khusus buat kita ini loh. Buat kita yang sudah dewasa, kita harus berperang, saudara. Pergunakan firman Tuhan itu. Coba di Efesus berapa itu? Efesus 6 ayat berapa? Perlengkapan senjata rohani. Coba. Perlengkapan senjata rohani. Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Coba kita baca. Kita baca sama-sama. Dalam segala hal keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Stop dulu. Iman itu perisai. Perisai tahu kan? Tameng. 10 menit ya Bu Yeni ya. Ya, tameng ya. Ditangkis, dipanah, ditangkis. Dibacok, tangkis. Iman, saudara. Kenapa firman Tuhan bilang gini? Katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan terjadi baginya. Kenapa Tuhan bilang katakan kepada gunung? Itu kalau pagi-pagi kita kan bisa lihat gunung di Bogor itu ya. Kita mau dalam nama saya gunung, aku perintahkan beranjak dan tercampakkan ke dalam laut. Sekarang dalam nama Yesus. Saudara ribuan kali ngomong pagi itu ya, sampai bibirnya jedir, bibirnya doer, gunungnya masih di situ. Besok begitu lagi, usir lagi sampai ribuan kali, bibir doer, ludahnya muncrat berbusa. Lihat gunungnya masih di situ. Kenapa saudara? Tuhan bilang suruh katakan kepada gunung itu. Itu membuktikan Tuhan Yesus mau kasih tahu kita bahwa sesuatu yang mustahil itu ya cuma akan terjadi ketika kita mempercayai firman Tuhan 100%. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan terjadi baginya. Yang kita katakan itu akan terjadi, saudara. Terjadi. Saya juga menghidupi firman Tuhan. Besok saya harus berangkat ke Ambon. Saya udah mulai gelisah nih, acara nonton udah selesai, udah mulai gelisah. Gelisah jauh dari istri dan anak. Ya kan? Ke Ambon nih saudara. Saya nggak tahu. Satu, gereja nggak ada yang undang. Kedua, saya nggak tahu. Aku berdagang sana itu, gue dapat duit apa enggak ya? Situasi seperti ini, iya kan? Walaupun aku tahu sampai hari ini aku nggak pernah pulang kerja bawa sisa barang, selalu habis dan semua cukup.
Amen. Tapi tetap dong manusiawi, tegang ya, gelisah. Udah duit nggak ya ntar ya? Gitu. Nah, terus ke Ambon nih, Tuhan udah punya program ya. Nanti ke Masohi, ini Kak Kris tahu nih Masohi dari mana orang Ambon nih. Kak Kris aku lihat sekarang gagal lo ganteng. Dewasa. Iya dong. Bukan. Dia, aku simpati sama dia jalan countdown gitu, tenang. Senyum, datang main keyboard. Aku senang sikapnya dia, countdown. Banyak Roh Kudus. Amin. Masohi, kita naik ferry darat boleh tapi jauh ya. Kita naik ferry. Oh iya, ini ada pendeta klip juga di Desa Ambon ini. Lupa tuh. Kira-kira naik speed nanti jam setengah apa 2 jam Pak Klip ya ke Masohi. Terus dari Masohi ke Ambon lagi, dari Ambon aku harus ketua ke Samlaki ke Dobo. Itu nunggu naik ferry semua tuh. Ferry yang notabene ya, kapal nggak bagus, campur ada kadang-kadang ada campur sapi, ayam gitu ya. Nah, nanti dari Ambon saya harus ke Jayapura. Jayapura Sorong Manokwari Biak, Ngabire, Serui, terus ke Timika. Waduh, itu perjalanannya nggak gampang sudah. Naik ferry itu ombak-ombak ini. Tuh kemarin aja di mobil saya lihat Ibu Yuni mau ke acaranya Anton. Coba saya ini bacain SMS gitu, saya baca sebentar. Saya langsung keliangan kayak mau muntah. Saya mau muntah, saya nggak bisa lihat handphone saya di mobil. Menunjukkan aku lemah. Aku sudah tua, 55 tahun. Ini mau ke pulau-pulau naik ferry. Dan aku tahu persis Tuhan itu suruh aku kunjungi pulau-pulau ini, kota-kota kecil ini di tengah-tengah laut ini. Aku disuruh berkhotbah, saudara. Amin. Sudah tertulis hidupku harus begitu. Dulu sama Pak Nanang suruh Pak Bobi, saya dapat penglihatan pengertian dari Tuhan. Pak Bobi harus bertanya. Melayani Tuhan akan dipakai Tuhan luar biasa. Pikir-pikir sekarang, Tuhan kehendaki aku sebagai penginjil, khotbah di mana-mana. Iya kan? Jadi berkat banyak umat Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan, imannya dibangkitkan. Wah, kalau gue nurutin Pak Nanang dulu, ceritanya lain lagi. Iya kan? Jadi Pak Nanang aku berdoa, aku tanya Tuhan dulu. Aku nggak damai sejahtera full timer untuk melayani sesuai yang Pak Nanang dapat dari Tuhan. Jadi sometimes kita harus tanya Tuhan, saudara. Kita jangan percaya semata-mata sepenuhnya, ya kan? Hamba Tuhan juga manusia, pendeta manusia ya. Jadi pastikan kita adalah hamba Allah, saudara. Hamba Allah yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi berkat kita pagi hari ini, bagaimana strategi peperangan ini kita menangkan? Yaitu apa, saudara? Pakai firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita hidupi, ingat. Firman Tuhan yang kita hidupi, yang kita percaya. Percaya, saudara. Percaya. Apapun pergumulan kita, sakit penyakit, pekerjaan, masa depan kita, ya, keluarga kita, percaya Tuhan akan buat semuanya berhasil. Dan Tuhan akan sembuhkan. Ibu Kri, kalau mau anak-anak berkati Tuhan, setia sama Tuhan. Hidupi firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Doa. Itu pergumulan pertempuran kita dan akan terjadi. Ini strategi peperangan yang Tuhan Yesus terapkan. Pergunakan firman Allah. Amin. Dan firman Allah yang kita lakukan, yang kita hidupi, yang kita percayai. Jangan firman Tuhan masuk kuping kanan, keluar kiri. Iya kan? Sudah tahu hari Sabat beribadah, gak beribadah, malas. Repot lah. Firman Tuhan bilang, siapa yang menghargai aku akan kuhargai. Siapa yang memandang rendah aku akan kurendahkan. Doa Jung gak kelihatan mukanya. Doa itu kan ngobrol sama Tuhan. Iya kan? Bagaimana kita mau menghargai Tuhan, mau dapat jawaban dari Tuhan. Nanti rapat, kemarin puji Tuhan ya Pak Daniel bilang, ini sejarah kita rapat semuanya hadir. Iya Pak ya? Paling banyak.
Rapat janji Pak Gembala umumkan kita rapat besok minggu depan Sabtu. Kita nggak datang itu bukan kita bukannya mengingkari Pak Gembala, bukan. Mengingkari Tuhan. Hamba Tuhan itu gembala itu wakilnya Tuhan. Amin. Membimbing kita. Tapi kita seenaknya kan nggak mengerti. Apapun kelemahan dan kekurangan pemimpin kita, kita yang bisa mengisi kekurangan Pak Gembala. Kita isi saudara. Kita isi kekurangannya. Urapan korporat, 5 jawatan di gereja, nabi, gembala, rasul, guru, penginjil, itu harus ada. Maka gereja akan dipulihkan Tuhan. Gereja akan mengalami kebangunan rohani. Amin. Jadi jangan iri-irian, pengen menonjol, namanya supaya terkenal, jangan. Motivasi uang, jangan. Saudara, Roh Kudus tidak bisa tinggal bersama-sama dengan roh iblis, anak buah iblis, nggak bisa. Ini bait Allah, cuma ada 2, roh Allah yang di dalam hati kita, atau roh jahat atau iblis yang di hati kita. Udah itu aja. Sifat iblis kan kita tahu, iri hati, benci, dendam, ya kan? Sombong. Ya, nah, kalau roh Allah kan enggak di sini. Hatinya tulus, bersih, setia melayani Tuhan, penuh kasih, rendah hati, jujur. Amin. Haleluya. Ayo saudara, berkat firman Tuhan hari ini, mempercayai firman Tuhan 100% lakukan dalam hidup, saudara akan dipulihkan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saya undang pemain musik, worship leader. Sekali lagi aku katakan dalam nama Yesus, kapalnya kau Budi tidak akan tenggelam, tidak akan karam. Dalam nama aku katakan, Bapa, dalam nama Yesus aku katakan di hadapan sidang jemaatmu, muliakanlah namamu, ampuni kau Budi, berkati dia Tuhan, selamatkan kapalnya. Dalam nama Yesus, iblis, aku perintahkan kau menyingkir, pergi dari jalan-jalan usahanya kau Budiman dalam nama Yesus. Yesus mengasihi kau Budiman, mengampuni kau Budiman, memulihkan semua usaha dan rencananya. Tuhan buat selamat, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami semua, saudara Tuhan, dalam saudara-saudaraku ini. Dalam nama Yesus, firman Tuhan yang akan bekerja, menyembuhkan, memberkati, memulihkan, memberi damai sejahtera sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat kami undang untuk bangkit berdiri.